berkah dan bermanfaat bagi kita. Nah, yuk sekarang Ibu mau mengabsen dulu ya. Atina Hilma, Adri, Habib Irham, Afika, Khalis Gibran, Muhammad Azizi, Muhammad Zahrul, Muhammad Rita, Nadiratul Rahmi, Putra Kumala, Kadril Afan, Raihan, Singki Nusantari, Ena, Bakulillah, Ramadan. Alhamdulillah hari ini hadir semua bermakna Allah Ta'ala masih memberi kesehatan kepada kita sehingga kita dapat hadir ke sekolah pada hari ini. Ya, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian waktu datang ke sekolah pada hari ini? Senang. Senang karena apa? Karena akan mengikuti belajar sehingga mendapat ilmu yang bermanfaat. Yuk selanjutnya Ibu mohon berdiri dulu karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Yuk semua nada semua. Selanjutnya kan Ibu ingin menanyakan kepada kalian. Nah, sekolah kita kan di belakang sekolah di samping kan ada sungai. Pernah ke sungai? Tahu sungai? Tahu. Pernah kan ke sungai? Pernah. Ada yang tidak pernah ke sungai? Ada. Pasti tahu sungai ya. Apa yang kalian lihat yang di sungai itu ada apa aja? Apa? Ikan. Perahu. Apa lagi? Pohon.
pusing dia waktu itu kan. Jadi kan yang tadi Ibu tanya sama kalian tentang sungai, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Tahu rantai makanan? Tahu. Apa rantai makanan? Makan dimakan ya. Ya. Ini adalah rantai makanan. Ini adalah suatu ekosistem namanya. Ada apa tuh yang terbang tuh apa? Burung elang ya. Yang warna coklat tuh yang apa? Beruang. Ada rusa. Yang di air tuh ada ikan. Jadi kan kita belajar tentang rantai makanan. Setiap materi pelajaran pasti ada tujuannya. Tujuan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Tadi kalian kan waktu Ibu tanya udah tahu ya rantai makanan itu makan memakan. Yang kedua, mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Dalam suatu rantai makanan, setiap makhluk hidup ada perannya masing-masing. Misalnya ibu ke sekolah, tugas ibu apa? Guru. Peran ibu sebagai guru. Kalian ke sekolah? Murid. Jadi ada perannya masing-masing. Yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat membuat diorama rantai makanan secara kreatif. Nanti kita beri kelompok, Ibu bagikan tugas LKPD-nya tentang membuat diorama. Diorama itu adalah suatu komunitas ekosistem. Ada nanti ekosistem sungai. Di sungai itu ada apa-apa aja? Yang kedua ekosistem sawah. Ketiga laut, dan keempat hutan. Semuanya keempatnya itu ada perannya masing-masing. Ya. Nah ini, makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Maksudnya di sini sumber energi. Rumput, dia pertama, dia yang menjadi produsen, penghasil yang pertama untuk si kelinci. Kelinci makan rumput, dia jadi ada energi. Kelinci ini berperan sebagai konsumen. Setelah itu kelinci dimakan ular. Ular itu juga sebagai konsumen. Inilah yang dinamakan peristiwa makan memakan. Dan sebelumnya kita biar semangat lagi activity dulu ya. Ayo tepuk semangat. Ibu kan ada sebelum kita masuki materi selanjutnya. Bayu rantai makanan. Hai, aku Niji, seekor penyidik. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian bahwa hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati
peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya akan makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam bentuk makanannya. Sampai jumpa lagi. Udah tadi nonton tentang video pembelajaran rantai makanan, di mana hewan pemakan tumbuhan disebut apa tadi? Herbivora. Kenapa dia herbivora? Karena dia memakan tumbuhan seperti kambing, kuda, sama sapi. Dia cuma bisa makan tumbuhan sebagai energi, sumber energi bagi dia. Yang kedua, konsumen tingkat pertama biasanya karnivora, memakan hewan lain seperti tadi harimau, ular, kucing. Dia cuma bisa makan daging. Tahu kan? Herbivora, karnivora. Ini tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Dari mana tumbuhan dia dapat makanan? Tumbuhan ada makan juga ada, bukan tidak makan, dia ada juga. Tapi dia memperoleh sumber makanannya melalui proses fotosintesis. Konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Omnivora itu dia bisa makan dua-duanya. Daging dia bisa makan, semua juga dia bisa makan. Nah, itulah dia sebagai karnivora, ya. Yang terakhir, pengurai atau decomposer. Di sini, lalu siapa yang akan memakan ular? Bakteri atau jamur merupakan contoh decomposer, pengurai. Yang
membuat rantai makanan. Ini bisa kalian buat rantai makanan dari ini nggak? Nah, yang pertama, daun tumbuhan. Siapa yang makan tumbuhan di gambar itu? Ulat. Jadi daun ini menjadi produser. Ulat konsumen. Monyet konsumen kedua dia akhirnya memakan ulat. Selanjutnya ibu akan membagikan kelompok berada itu semua kelompok 4 orang. Ini ada anggur, jeruk, nanas sama apel. Ibu akan membagikan tugas LKPD tentang membuat diaroma diaroma rantai makanan. Ya, misalnya. Kelompok nanan, bagi berani depan. Jeruk, putra. Apel, ya, sama anggur, ya. Yang LKPD dibagikan itu merupakan diaroma ada hutan, sungai, apalagi laut sama sawah. Coba dibuka masing-masing yang ibu bagi. Udah dibuka. Ya. Kan ada gambarnya beda-beda kan? Ini salah satu ekosistem laut. Kalian gunting, kalian tempelkan yang mana produsen, yang mana konsumen pertama, yang mana konsumen kedua, yang mana konsumen ketiga, dan yang terakhir pengurai. Tahu kan? Ngerti nggak? Oke, sebelumnya bikin dulu yuk. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Yuk mulai dikerjakan. Gunting, ada sama lem. Boleh. Boleh ya? Tinggal digunting ya. Yang kurang jelas boleh ditanyakan sama ibu yang tidak mengerti. Jadi di bawah sini tempelnya. Di bawah sini tempelnya. Pertama apa? Misalnya pertamanya belalang. Belalang dia makan ini makan. Justru pagi dimakan sama siapa? Dengan dada kerjasamanya nih ya. Oke. Jadi oke. Yang lain nih jelasnya. Pertama yang mana? Produsen yang pertama yang mana? Ya. Di sini kita kembali. Ya. Habis itu ini. Ya. Kalau sama pokoknya ada. Nggak mesti harus ukuran bendanya ya. Nah ini kelompok anggur ya. Yang mana? Jangan.
Yang penting bermanfaat ya, yang mana produsen yang nanti kan produksinya udah terakhir kan, nggak terjadi rantai makanan kan, karena pertama habis itu harimau kan, nggak ini ya kok bisa harimau bisa kan. Yang mana produsennya? Mana produsennya?
Yang kurang jelas tanya sama ibu. Setelah ikan apa? Oke. Sini aja. Ke atas. Ke atas. Yang kurang jelas ditanya sama ibu. Jangan salah-salah. Yang mana produsen, yang mana konsumen, sampai bawah, ya. Oke. Oke, lagi ya. Baik. Kalau udah siap, yang rapi dulu, kalian simpulkan nanti kita presentasikan ke depan satu kelompok satu jam. Halo.
proses belajar mengajar. Urusan yang pertama adalah masalah nanti konkuren atau produser. Biasa. Nah, dirangkainya, langkah ini disimpulkan kan? Nanti ke depan ya. Baca. Nah, kalau udah siap, dirangkai dulu kata-katanya. Kata-katanya dia akan dipresentasikan nanti di depan. Kelompok yang udah siap, jangan ribut. Kawan yang lain belum siap. Kita harus menjalankan
Udah siap semuanya? Udah tahu kan ekosistem sungai apa-apa aja, sawah ada apa aja, hutan sama lautnya. Oke.
Udah. Dibuka. Ini adalah rantai makanan di ekosistem sungai. Coba kesimpulannya apa? Itu adalah proses ikan adalah komponen satu komponen kedua buaya adalah komponen ketiga jamur adalah komponen Oke. Jadi yang menjadi produser di ekosistem sungai adalah rumput. Yang kedua, ikan. Yang satu ikan dimakan sama bangau. Bangau sama buaya dan yang terakhir berurai jamur. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya dulu. Terima kasih ya. Sekarang kelompok kelompok anggur, mereka membuat diorama tentang ekosistem laut. Coba kumpulannya. Yang lain coba perhatikan. mencari makanan dari ekosistem laut adalah ekosistem adalah plankton, komponen satu adalah ikan kecil, komponen dua adalah gurita, dan komponen tiga adalah ikan hiu. Sedangkan umurai adalah angua. Inilah penjelasan kami tentang ekosistem di laut. Oke, terima kasih. Sudah mengerti kan tentang ekosistem laut? Di mana ekosistem laut ini dia kenapa ada matahari ini? Karena dia perlu bantuan sama matahari, sinar matahari. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya mana? Coba depan. Oke. Ini lagi biar nampak semua jalur tidak. Udah, kelompok yang lain mohon dilihat ini kelompok nenas membuat ekosistem sawah. Coba kesimpulannya. Mencari kelompok anak ini mengatakan kita wajib bahwa menghindari produksi yang kami kemudian dia jalan untuk membayar kata kemudian juga tidak dan kemudian sampai dan sementara jamur bertindak mulai tidak berada dalam ekosistem awal. Oke, jadi ekosistem di sawah ini sampai tingkat konsumen 4. Ya, ada elang. Itu elang mati diurai sama jamur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kelompoknya. Sekarang apel ya, belum yuk. Yuk semua kelompok perhatikan rantai makanan ekosistem hutan. Coba dipaparkan apa? Kami dari kelompok dalam membuat diorama tentang ekosistem hutan. Produsen di ekosistem hutan adalah rumput. Kami sebagai konsumen satu, serigala sebagai konsumen dua, harimau sebagai konsumen tiga, sedangkan bakteri sebagai pengurai. Inilah penjelasan kami tentang rantai makanan ekosistem hutan. Oke. Jadi ketahuan yang mana saja komponen dari ekosistem hutan. Oke. Terima kasih untuk kelompok apa tepuk tangannya semua. Jadi tadi kita sudah membuat 4 buah diorama rantai makanan, sawah, hutan,
Sama kan sama tadi, yang ini adalah ekosistem sawah. Sama yang dibuat sama kelompok apa tadi nanas ya. Ini ekosistem sawah. Oke. Ini hutan. Hutan siapa tadi? Kelompok apel. Cuma kelincinya ya. Ini di laut. Nama ini di sungai. Jadi sudah mengerti kalian kan yang mana aja komponen dalam setiap ekosistem. Sebelumnya itu ada sesuatu bisa kita jadikan lagu rantai makanan. Irama-nya lagu mana di mana anak kami bisa tahu semua kan? Oke, yuk 1, 2, 3.
sebagai apa? Di bawah ada apa? Produsen. Kalian tulis saja di kota ini produsen. Oke? Nama jangan lupa. Nama jangan. Waktunya 5 menit ya. Di kota itu ditulis terus ya. Tinggal kalian lihat di bawah yang mana produsen, konsumen, 1 sampai pemulai. Boleh tulis 1, 2, ini kan dokumentasi. Boleh. Ya, yang bagian dulu. Namanya jangan lupa ya. Buat yang udah siap.
Jadi yang Ibu berikan RKPD ini ekosistem hutan sama ekosistem sawah. Sudah? Sudah? Sudah semuanya anak-anak Ibu? Duduk soleh. Siap. Oke. Kesimpulan dari materi kita hari ini apa nih? Tahu kesimpulannya apa? Rantai makanan merupakan apa itu rantai makanan? Bukan dari makan. Peristiwa makan memakan. Yang dimakan itu adalah yang pertama apa? Produser. Yang kedua konsumen. Satu. Konsumen dua. Jadi apa? Di dalam rantai makanan itu ada perannya masing-masing. Misalnya rumput, peran dia apa? Produser. Harimau konsumen. Jamur oke. Di dalam rantai makanan juga ada hubungan timbal balik antara hewan, antara tumbuhan sama hewan. Apa itu hubungan timbal balik? Tumbuhan dimakan sama hewan. Hewan menjadi ada energi, jadi ada makan. Seperti kita kalau tidak ada makan bagaimana ya? Lemah. Itulah sama juga seperti hewan dan tumbuhan. Tumbuhan juga dia ada makan, tapi dia makannya melalui proses fotosintesis. Ini lagi ekosistem rantai makanan. Oke, semuanya dengar apa yang Ibu katakan. Jika di sawah, ini umpamanya ekosistem sawah. Di sawah kemarin itu kan banyak tikus. Kita manusia membunuh tikus dan mati. Otomatis kalau tikus banyak yang mati, ulang makannya apa nih? Dia tidak ada makanan lah, tidak ada makanan lagi. Dia pergi ke kampung, ke desa, masuk ke desa dia makan ayam. Jadi yang rugi siapa? Kita manusia. Itulah keseimbangan ekosistem harus kita jaga. Apa aja yang kita jaga keseimbangan ekosistem? Tidak apa? Misalnya supaya tidak banjir, apa yang kita lakukan? Jangan membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Ada lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Orang kan pergi ke hutan. Boleh menebang pohon yang besar, tapi harus ditanam kembali. Reboisasi namanya. Makanya sekarang kalau hujan, misalnya hujannya di daerah pegunungan, otomatis ada banjir bandang. Tahu banjir bandang kan? Banjir bandang. Ketika banjir ada banyak pohon-pohon yang tumbang, yang hanyut di bawah oleh air. Makanya kita sebagai manusia harus menjaga keseimbangan ekosistem supaya apa? Supaya proses kehidupan di muka bumi ini, terutama khususnya di daerah kita, menjadi aman dan nyaman. Oke? Sebelum materi untuk hari ini, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin menyampaikan untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Dan sebelumnya, itu mau tanya sama kalian. Bagaimana perasaan kalian hari ini ketika belajar tentang rantai makanan? Senang? Senangnya kenapa? Karena dapat belajar, dapat ilmu lagi. Jadi kalian tidak tahu, di sawah ada ini.
Di sungai, ini lagi. Di laut, oh ini yang namanya produsen, ini yang namanya konsumen. Jadi kalian sudah tahu yang mana produsen, yang mana konsumen. Hal yang menarik, apa yang kalian temukan ketika kita belajar tentang makanan hari ini? Membuat apa? Membuat diorama tentang lantai makan. Senang nggak kalian buat diorama tadi? Senang ya, menggunting, menempel, senang ya. Sambilan kita menggunting, sambilan kita menempel, kita jadi tahu. Oh, dia produser, nggak tempel produser. Apalagi gambarnya cantik-cantik ya, ada warna, ada apa lagi? Ada rumput, ada laut, warnanya cantik. Sebelumnya ada pesan info untuk kalian semua, jagalah kelestarian lingkungan. Jangan mesti lingkungan di sungai, di sawah mesti kita jaga, tetapi lingkungan sekolah juga harus kita jaga. Sampahnya dibuang ke tempatnya jadi nampak lingkungan sekolah kita bersih, kita nyaman waktu kita belajar. Oke? Dan satu lagi pesan ibu, tetap semangat dalam belajar, fokus dan rajinlah ke sekolah agar cita-cita kalian apa? Tercapai. Kalian semua punya cita-cita kan? Punya. Cita-cita kita bermacam-macam kan? Beda-beda ya cita kalian kan? Jadi kunci keberhasilan kita adalah belajar. Tuntunlah ilmu dari kecil sampai besar. Supaya apa? Kedepannya, masa depan kita ke depannya, kita tidak tahu kita jadi apa. Kalau kita punya ilmu, ada kita belajar, kita tahu. Oh, ini. Saya mau jadi guru. Pasti proses untuk menjadi sesuatu harus ada usaha. Kalau tidak ada usaha, jangan harap kita akan berhasil. Oke, sebelum kita akhiri, berdoa dulu ya. Semua kelas, semua berdiri, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
telah selesai. Ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.